Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fauzan Irfansyah dengan NPM 24033310094 dari program studi teknologi pangan dari kelas bela negara G216. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang garis besar artikel yang telah saya buat, di mana artikel ini berjudul Bela Negara Tak Selalu Angkat Senjata, Ketahanan Pangan sebagai Benteng Bangsa dalam negeri pada saat terkena bencana. Oke, kita tahu pada saat kita mendengar istilah bela negara, masih banyak orang yang membayangkan dengan beberapa hal yang identik dengan perangkat senjata atau dengan medan perang. Padahal bela negara memiliki makna yang lebih luas dari hal itu. Di era modern sendiri, ancaman terhadap bangsa tidak hanya bersifat militer, tetapi juga datang dari krisis non-militer seperti perubahan iklim, gangguan ketahanan pangan, dan sekarang yang baru saja terjadi adalah bencana alam. Indonesia sebagai negara yang rawan dengan bencana tengah menghadapi tantangan besar dalam menjaga ketersediaan pangan. Saat bencana terjadi, pangan menjadi kebutuhan paling mendasar bagi kelangsungan hidup masyarakat. Disinilah ketahanan pangan berperan sebagai bentuk nyata bela negara. Indonesia sendiri berada di kawasan cincin api dunia, sehingga wilayah seperti Sumatera, Jawa sering mengalami bencana-bencana seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, hingga yang paling parah adalah gempa bumi. Bencana-bencana seperti ini tentu berdampak langsung pada produksi dan distribusi pangan. Ketika lahan pertanian rusak, jalur distribusi terputus dan daya beli masyarakat tentu akan menurun. Risiko krisis pangan seperti ini tentu membahayakan bagi masyarakatnya. Jika kondisi ini tetap dibiarkan, stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, bahkan keamanan nasional dapat menjadi ancaman yang akan tentunya merugikan bagi negara. Oleh karena itu, ketahanan pangan tidak bisa dipandang hanya sebagai isu pertanian maupun isu ekonomi, namun melainkan sebagai bagian dari pertahanan bangsa yang perlu diperhatikan sekali. Ketahanan pangan mencakup ketersediaan, akses, keamanan, dan keberlanjutan pangan. Dalam situasi darurat, peran dapur umum, lumbung pangan desa, serta distribusi bantuan logistik menjadi sangatlah penting. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pasca bencana, banyak rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan, yang berdampak serius pada status gizi dari keluarga tersebut, terutama pada anak-anak maupun balita. Upaya menjaga agar masyarakat tetap bisa makan dengan layak adalah bentuk perlindungan terhadap rakyatnya, yang merupakan inti dari bela negara itu sendiri. Masyarakat sendiri memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan pangan, terutama melalui kearifan lokal. Di beberapa daerah, masyarakat masih mempertahankan kebiasaan menyimpan hasil panen, mengolah pangan lokal yang tahan lama, dan memanfaatkan sumber daya alam lokal sekitar secara bijak. Sikap mandiri dan gotong royong ini membantu masyarakat bertahan saat pasokan dari luar daerah terganggu atau distribusinya tidak bisa dilaksanakan. Tanpa disadari, praktek-praktek sederhana seperti ini mencerminkan nilai bela negara itu sendiri yang berakar pada budaya bangsa itu. Peran negara memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga sistem pangan tetap berjalan melalui kebijakan cadangan pangan mereka, penguatan logistik, serta perlindungan bagi petani dan nelayan yang terdampak bencana. Namun, kebijakan ini tidak akan berhasil tanpa berjalannya aktif masyarakat, atau bisa dibilang tanpa partisipasi dari para masyarakat. Generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki peran strategis sebagai agen perubahan, melalui edukasi, inovasi, keterlibatan dalam relawan bencana, pertanian urban, dan kampanye konsumsi pangan lokal. Generasi muda dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sebagai bentuk bela negara yang relevan dengan tantangan masa kini. Dari sini kita mengetahui bahwa bencana alam merupakan ujian nyata bagi ketahanan suatu bangsa. Ketahanan pangan bukan sekadar urusan teknis, melainkan bagian penting dari upaya bela negara yang berorientasi pada perlindungan rakyat dan keberlanjutan bangsa. Dengan menjaga produksi pangan lokal, distribusi yang adil, serta semangat gotong royong, masyarakat Indonesia telah membangun benteng pertahanan bangsa dari dalam. Bela negara tidak selalu dilakukan dengan senjata, namun juga bisa melalui sawah, dapur, dan solidaritas kemanusiaan.
Akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.